Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi. Pada video kali ini saya masih akan meneruskan pembahasan soal KSM Biologi Terintegrasi tahun 2021 tingkat provinsi. Sekarang kita sudah sampai pada soal nomor 28. Tillman et al. Tahun 1981 mengungkapkan suatu teori pemodelan menggunakan persamaan numerik yang menjelaskan kompetisi sebagai berikut. Nah, kita geser, ini ada grafik ya. Dari keempat grafik tersebut, manakah pernyataan yang paling sesuai dengan prinsip kompetisi? Oke. Maka langsung saja ya, kita lihat mulai dari opsi yang pertama, yang A. Spesies yang hidup bersama dapat menggunakan sumber daya yang sama. Research ini kan sumber daya ya, ada sumber daya A dan juga sumber daya B ya. Nah, katanya di sini spesies yang hidup bersama, berarti yang di sini ya, coexistence yang grafik C ya, di mana grafik C ini spesies 1 dan spesies 2 itu hidup berdampingan. Nah, apakah spesies yang hidup bersama dapat menggunakan sumber daya yang sama? Iya ya, kita lihat di sini. Nah, di sini garis yang berhimpit berarti dia menandakan bahwa spesies 1 dan 2 itu bisa menggunakan sumber daya yang sama. Berarti untuk yang opsi A benar dan kemungkinan ini adalah jawabannya. Tapi kita lihat dulu opsi selanjutnya. Untuk opsi yang B, dalam habitat yang sama, spesies tidak dapat memiliki ukuran populasi yang sama. Dilihat ya di sini mengatakan populasi, padahal grafiknya itu dia menjelaskan tentang research atau sumber daya yang digunakan oleh spesies tersebut. Maka yang B ini tidak terdeteksi dalam grafik, jadi belum bisa kita benarkan. Kemudian yang C, spesies yang hidup bersama tidak memiliki interaksi ekologi yang berdekatan dan sama. Apakah benar? Kita lihat di sini grafik C dan juga D. Di sini ada garis yang berhimpit ya. Nah, ini antara spesies 1 dan juga spesies 2. Artinya apa? Ketika ada garis berhimpit di situ, maka menandakan adanya interaksi antara kedua spesies tersebut dan juga dengan lingkungannya. Berarti untuk yang C juga belum bisa dibenarkan. Kemudian opsi yang D, dalam habitat yang sama, spesies yang kalah akan tergantikan. Kita lihat di sini, ini ada spesies 1, spesies 2 ya. Ini juga ada spesies 1, spesies 2. Tidak ada yang berubah dari spesiesnya. Maka yang kalah itu tidak tergantikan ya. Jadi untuk yang D juga salah. Berarti yang nomor 28 jawabannya adalah A. Oke, bisa difahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 29. Tabel di bawah ini menunjukkan data kehadiran dan kelimpahan untuk spesies yang ditemukan pada 4 komunitas ekologis. Berdasarkan data tersebut, simpulkanlah komunitas mana yang keanekaragaman spesiesnya paling tinggi. Di sini ada tabel ya, yang isinya di sini ada 4 spesies yang jumlahnya beragam pada 4 komunitas ya, komunitas 1, komunitas 2, komunitas 3, komunitas 4. Dan dari soal ini kita disuruh untuk menghitung indeks keanekaragaman dengan menggunakan rumus indeks keragaman Shannon and Wiener ya, di mana H aksen atau indeks keragaman sama dengan jumlah pi dikali len pi, di mana pi-nya itu bisa kita cari dari menjumlahkan individu suatu spesies dibagi dengan jumlah total seluruh spesies. Sedangkan len pi berarti len dikali pi-nya itu tadi ya. Nah, untuk menyelesaikan persoalan nomor 29 ini, saya sudah menyiapkan Excel ya, untuk memudahkan kita menghitung. Tapi ini tidak saya sarankan kalian menghitung pada saat tes berlangsung, karena membutuhkan waktu yang sangat lama. Ini hanya saya tunjukkan saja bagaimana cara menghitung indeks keanekaragaman ya. Ini tidak harus digunakan pada saat tes berlangsung. Nanti setelah kita menghitung dari Excel akan saya bagikan bagaimana cara menjawab persoalan indeks keanekaragaman tanpa menghitung seperti ini ya. Oke. Nah, yang harus kalian ketahui dulu adalah ketika kita menghitung
indeks keanekaragaman itu nanti akan ada 3 kriteria ya. Kriteria yang pertama itu rendah bila mana nilai keragaman spesies pada suatu komunitas itu kurang dari 1 ya. Kemudian keragaman dikatakan sedang apabila nilai yang didapatkan itu lebih dari 1 dan kurang dari 3. Itu termasuk kriteria sedang. Sedangkan kalau keragamannya tinggi, maka nanti nilai yang akan kita dapatkan ya, nilai indeks keragaman yang akan kita dapatkan harus lebih dari 3. Nah, ini adalah ketentuan dari indeks keragaman menurut Shannon and Wiener. Sekarang kita mulai dari menghitungnya dulu ya. Ini ada komunitas 1 dengan 4 spesies ya. Jumlahnya sudah saya tulis di sini. Sekarang kita harus mencari jumlah total dari semua spesies yang ada di komunitas 1 ya. Berarti kita carinya seperti ini dulu. Oke, sudah kita dapatkan baru kita bisa menghitung pi. Pi tadi apa? Jumlah dari spesies yang akan kita hitung dibagi dengan jumlah total spesies pada satu komunitas itu ya. Jadi di sini jumlahnya terus dibagi dengan, nah ini bisa kita geret tapi perhatikan pembaginya ya, karena di sini B7 bukan B8. Ini juga sama. Kalian bisa ikut menghitung juga ya. Kemudian setelah kita mendapatkan pi, kita mencari len pi. Len pi. Oke, langsung kita geret saja ya. Kemudian baru kita bisa mengetahui indeks keragamannya dari per spesies ya, masih per spesies. Ini tadi pi dikalikan dengan len pi. Oke. Nah, ini bisa digeret, baru kita bisa tahu nilai indeks keragaman pada komunitas 1. Caranya bagaimana? Min dari jumlah keragaman spesies, semua spesies ini. Nah, ini adalah, ini kita itu di sini ya. Maaf. Maaf. Ini tadi min sum nggak bisa ternyata ya. Oke, nilai ini ya, nilai indeks keragaman pada komunitas 1 ini kita pindahkan di sini berapa? 0,931 gitu saja ya. Oke, sekarang kita lanjut ke komunitas kedua. Yang pertama kita menghitung jumlah semua spesies yang ada di situ. Kemudian baru kita jumlahkan pi-nya ya. Ini dibagi dengan ini. Nah, bisa kita geret tapi perhatikan pembaginya. B16. Oke. Terus baru kita hitung len pi-nya. Len pi baru kita geret. Setelah itu baru kita bisa mendapatkan indeks keragaman. Pi dikali len pi ya. Bisa kita geret. Nah, kemudian kita jumlahkan semua, tapi di min ya, min sum. Min jumlah dari semuanya. Nah, ini sudah kita dapatkan, kita tulis di sini 1,386. Oke. Sekarang kita lanjut ke komunitas ketiga. Pertama kita jumlahkan dulu semuanya. Terus kita menghitung pi-nya. Jumlahnya dibagi dengan jumlah total. B24. Nah, ini kita ganti dulu. Oke, sekarang kita bisa mendapatkan len pi. Kita geret lagi. Baru ke nilai indeks keragaman ya. Pi dikalikan len pi. Nah, setelah itu baru kita bisa mendapatkan nilai indeks keragaman pada komunitas min sum ya. Jangan lupa ada minusnya.
Kalau tidak ada minus nanti nggak akan dapat seperti ini. Jumlah ini kita pindah di sini untuk memudahkan kita nanti. Oke, tinggal komunitas keempat, komunitas terakhir. Yang pertama, jumlahkan semuanya dulu. Baru cari P-nya. Bisa digeret, tapi dilihat pembaginya. B32. Baru kita bisa mendapatkan nilai len P-nya. Kita geret lagi, kemudian baru indeks keragaman P dikalikan len P. Oke. Nah, baru kita bisa mendapatkan nilai keragaman pada komunitas 4. Berapa nilainya? Kita tulis di sini 1,217. Nah, ingat kriterianya tadi ya. Apabila nilai indeks keragaman kurang dari 1 berarti rendah. Di mana di sini komunitas 1 saja ya yang keanekaragamannya rendah. Dan komunitas 2, 3, 4 nilai indeks keragamannya itu lebih dari 1 tapi kurang dari 3. Berarti ketiga-tiganya ini kategorinya sedang. Sini sedang, sini sedang, di sini sedang. Tidak ada yang tinggi ya. Nah, dari yang sedang-sedang ini kita pilih mana yang lebih tinggi. Komunitas 1, 2, 3, atau 4. Iya, komunitas 2 dengan nilai keragaman spesiesnya adalah 1,386. Ya, berarti yang paling tinggi keragaman spesiesnya itu ada pada komunitas 2. Oke, dari sini bisa difahami ya. Sekarang kita lihat lagi soalnya tadi. Nah, berarti komunitas 2 ini indeks keragamannya paling tinggi. Tadi saya bilang saya akan saya akan memberikan tips atau cara menjawab cepat untuk nilai indeks keanekaragaman. Kita lihat di sini. Dari komunitas 1, 2, 3, 4 sebenarnya hanya perlu kalian jumlahkan semua spesies yang ada di situ saja ya. Sekarang kita jumlahkan. Untuk komunitas 1 jumlahnya adalah 3.820, kemudian komunitas 2 5.130, kemudian komunitas 3 4.070 dan komunitas 4 3.510. Nah, ini berarti sudah diketahui ya bahwa spesies paling banyak itu pada komunitas 2. Di mana komunitas jumlah spesies pada suatu komunitas itu akan berbanding lurus dengan nilai indeks keanekaragaman pada suatu komunitas ya. Jadi yang paling banyak komunitasnya ya, yang paling banyak jumlah spesies pada suatu komunitas itulah yang indeks keanekaragamannya paling tinggi. Jadi makanya di sini jawabannya adalah komunitas 2 yang paling tinggi. Dengan nilainya tadi berapa? 1386 dengan kategori sedang. Oke, dari sini bisa difahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 30. Burung hudhud disebutkan di dalam Al-Quran karena kisahnya membawa berita tentang keberadaan negeri yang dipimpin oleh seorang ratu penyembah matahari kepada Nabi Sulaiman. Paru-paru burung hudhud tidak memiliki alveolus, melainkan terganti oleh parabonkus. Paru-paru burung hudhud diselimuti oleh selaput bernama pleura dan berhubungan dengan kantong-kantong udara. Terdapat perbedaan secara struktural dan fungsional antara pundi-pundi hawa dengan alveolus pada burung hudhud. Pernyataan berikut yang tidak tepat tentang alveolus dan pundi-pundi hawa burung hudhud adalah, berarti kita di sini mencari yang tidak sesuai ya, antara perbedaan alveolus dan juga pundi-pundi hawa atau kantung udara pada burung. Oke, langsung saja. Kita mulai dari opsi yang A. Bagian sekeliling alveolus terdapat banyak pembuluh darah kapiler. Benar atau salah? Alveolus fungsinya untuk apa? Untuk pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Sehingga kalau pertukaran oksigen dan karbon dioksida diperlukan adanya pembuluh darah untuk membawa hemoglobin yang akan mengikat oksigen dan juga karbon dioksida. Berarti opsi yang A benar.
Oke, kita lanjut ke opsi yang B. Pundi-pundi hawa burung hudhud dikelilingi banyak pembuluh darah kapiler. Benar atau salah? Salah ya, karena pundi-pundi hawa itu bukan termasuk bagian dari paru-paru burung. Karena pundi-pundi hawa atau kantung udara itu lain dengan paru-parunya. Karena apa? Karena saat mengepakkan sayapnya, gerakan otot sayap itu akan menekan paru-paru pada burung sehingga menghambat masuknya udara. Jadi makanya burung ketika terbang dia itu memanfaatkan pundi-pundi hawanya atau kantung udaranya untuk mendapatkan oksigen ya. Tapi pundi-pundi hawa itu bukan termasuk paru-paru. Jadi di pundi-pundi hawa tidak dikelilingi pembuluh darah kapiler. Berarti untuk yang B salah. Kemungkinan ini jawabannya, tapi kita lihat dulu opsi selanjutnya. Opsi yang C, pundi-pundi hawa burung hudhud memiliki bentuk kantung yang terdiri atas selaput tipis. Benar atau salah? Iya, benar ya. Oke. Kemudian yang D, alveolus memungkinkan terjadi pertukaran gas, sedangkan pundi-pundi hawa tidak terjadi pertukaran gas. Benar ya, karena pundi-pundi hawa fungsinya untuk menyimpan saja ya. Berarti jawaban nomor 30 adalah yang B, karena di sini yang tidak tepat ya. Oke, bisa dipahami. Sekarang kita langsung lanjut saja ke nomor 31. Perhatikan gambar piramida struktur trofik pada ekosistem laut berikut. Nah, ini ada segitiga terbalik ya. Biomasa produsen primer pada ekosistem laut seringkali lebih rendah dibanding biomasa tingkat trofik yang lebih tinggi. Berikut pernyataan yang paling tepat tentang bagaimana sumber makanan mencukupi kebutuhan organisme pada tingkat trofik yang lebih tinggi di ekosistem ini. Oke, ini memang banyak bahasan tentang biomasa dari ekosistem laut ya, piramidanya karena piramida biomasa pada ekosistem laut itu tidak sama dengan piramida biomasa pada ekosistem daratan, dimana kalau daratan piramidanya itu segitiganya sama seperti segitiga ya, jadi dari bawah ke atas ya akan membentuk segitiga. Tapi berbeda pada ekosistem laut, piramidanya berbentuk segitiga terbalik. Nah, kita ingat ya, trofik yang paling rendah itu adalah produsen ya, produsen. Kemudian dilanjutkan dengan konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan juga konsumen tingkat 3. Nah, kalau pada ekosistem laut, produsennya ini diisi oleh fitoplankton. Ya, fitoplankton. Fitoplankton itu adalah makhluk mikroskopis ya, mikroskopis. Namanya juga mikroskopis, berarti ukurannya sangat kecil. Kalau ukurannya sangat kecil, otomatis beratnya juga paling beratnya tidak berat. Apa sih namanya tuh? Jadi dia tidak seberat trofik-trofik yang selanjutnya, trofik 1 kayak misalnya zooplankton, kemudian ikan kecil, kemudian ikan besar, berat biomasa ini kan berat ya, berat kering dari trofik yang menghuni itu. Kalau produsen fitoplankton dia itu makhluk mikroskopis, produsen primer mikroskopis. Jadi otomatis kalau berat keringnya itu dihitung, maka tidak akan lebih besar daripada tingkatan trofik selanjutnya. Begitupun juga dengan zooplankton yang memakan fitoplankton ya. Jadi dia karena dia masih termasuk plankton, makanya beratnya juga tidak seberat tingkatan trofik selanjutnya, yaitu ikan primer atau ikan pertama atau ikan yang paling besar ya. Nah, itulah sebabnya ekosistem laut, piramida biomasa pada ekosistem laut itu pasti terbalik ya. Oke, berarti kita lihat ya opsi jawabannya. Yang A, tingkatan trofik lebih tinggi adalah predator yang efisien. Kalau predator yang efisien, di sini dimaksudkan bahwa predatornya itu tidak membutuhkan makanan yang banyak. Nah, bagaimana mungkin kalau ikannya lebih besar ya, ukurannya lebih besar, otomatis makanan yang dibutuhkan juga akan besar ya. Berarti yang A ini salah. Kemudian opsi yang B, tingkatan trofik yang lebih tinggi adalah hewan berdarah dingin yang tidak membutuhkan banyak makanan. Benar atau salah? Salah ya. Oke. Sudah pasti salah. Kemudian yang C, produsen primer mikroskopik memiliki laju pertumbuhan dan reproduksi yang tinggi. Benar. Yang
produsen primer mikroskopik ya, maksudnya fitoplankton, itu memiliki laju pertumbuhan dan reproduksi yang tinggi. Oke, jadi yang nomor C ini benar ya, yang opsi C ini benar. Kemungkinan ini jawabannya, tapi kita lihat dulu opsi yang D. Produsen primer mikroskopik adalah sumber makanan berkualitas tinggi dan sangat melimpah. Benar atau salah? Kalau makanan di sini dikatakan makanan berkualitas tinggi, berarti predatornya itu atau tingkatan trofik selanjutnya itu tidak perlu banyak makan produsen primer mikroskopik ya, karena makanannya berkualitas tinggi. Jadi tidak perlu banyak-banyak sudah. Benar atau salah? Salah ya, salah. Jadi, untuk yang nomor 31, jawabannya adalah yang C. Dari sini bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 32. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada ikan ya, dengan beberapa siripnya. Bila diketahui suatu jenis ikan, sirip dorsal pertama jari-jari keras 7, jari-jari lunak 6, sirip dorsal kedua jari-jari lunak 18, sirip pektoral jari-jari keras 1, jari-jari lunak 8, sirip ventral jari-jari keras 3, jari-jari lunak 11, sirip anal jari-jari keras 2, jari-jari lunak 11, sirip kaudal jari-jari lunak 18, maka rumus jari-jari siripnya adalah, oke, di sini yang harus kalian ketahui adalah bagaimana cara menuliskan rumus dari jari-jari sirip ikan ya. Yang pertama aturannya adalah jari-jari sirip keras ditulis dengan angka Romawi besar ya, angka Romawi besar. Sedangkan jari-jari sirip lunak dia ditulis dengan angka Romawi kecil atau angka biasa ya, angka biasa gitu saja. Oke, dari aturan ini mari kita lihat soalnya. Kita lihat sirip dorsal pertama, berarti kita tulis D ya. D1 dorsal pertama, jari-jari kerasnya 7. Jari-jari keras berarti angka Romawi besar ya, 7 ditulis gini. Kemudian jari-jari lunaknya 6. Lunak angka biasa, berarti gini ya. Kemudian sirip dorsal kedua, jari-jari lunaknya 18. Berarti 18. Oke. Kemudian sirip pektoral P, jari-jari kerasnya 1 angka Romawi besar, kemudian jari-jari lunaknya 8 berarti biasa ya. Kemudian sirip ventral, jari-jari kerasnya berarti angka Romawi besar ya, 3. Kemudian jari-jari lunaknya 11 angka biasa. Kemudian sirip anal, jari-jari keras dipakai Romawi ya. Kemudian sirip kaudal, jari-jari lunaknya 18 angka biasa. Oke, berarti mana yang sama dengan yang kita kerjakan ini? D1 7, yang A ini sudah pasti salah ya, di sini sudah salah, berarti salah. Kemudian yang B D1 7 6, oke. D2 18, oke. P1 ya angka Romawi 8, oke. 5 3 11, oke. A2, loh maaf, A-nya ini benar nggak? A-nya ini anal jari-jari keras 2, jari-jari lunak 11. Oh iya, berarti ini kurang ya, ini kurang 11. Nah oke, berarti ini benar. Kemudian C18 dengan huruf biasa, berarti benar ya. Yang benar ini kemungkinan B. Tapi kita lihat dulu yang C, kenapa salah? D1 7, ya ini sudah pasti salah ya. Kemudian yang D, D1 7 masih benar, 6, D2. Nah ini 18-nya ditulis dalam huruf Romawi besar, padahal dia jari-jari lunak ya. Berarti memang benar jawabannya adalah yang B. Dari sini bisa difahami ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah tulisan, ataupun salah penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.